Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan di sore hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan ya. Untuk mengikuti video ini. Maaf, saya kena ini biasanya saya bicara ini biasanya 3 jam 4 jam ya mengenai ini kawasan industri. Tapi karena waktunya terbatas ya. Ya, tapi saya berikan dulu mengenai masalah gunung saya dulu ya. Saya sudah buatkan di Timor ini ada 10 halaman dalam bentuk Word bagaimana prospek kawasan industri di sana. Ya itu ya nanti kalau ada ini nanti saya bagikan filenya. Baca-baca. Ya. Jadi ya sesuai dengan judulnya ini saya akan berikan dulu sedikit pemahaman yang mengenai tentang AMDAL di sana ya. Ya saya kira Pak Fahri sudah KA-nya dulu sudah ya? On proses bro. Belum ya? Belum on proses, masih sementara proses. Ya karena sama Pak Pro Tamsil saya belum tahu. Karena saya kadang-kadang tidak hadir ya dalam penilaian AMDAL itu. Karena kalau di kawasan AMDAL di pembahasan AMDAL Pak, saya dijuluki orang yang paling keras. Iya. Karena kalau tidak memang saya kasih, iya toh. Nah, kemarin di pusat juga begitu. Ada kawasan industri di Jawa. Saya bilang dikembalikan ini dokumennya karena tidak sesuai, ya. Tapi tidak tahu tergantung dari daerahnya. Karena itu di kementerian dibahas karena kebetulan juga saya tim penilai di kementerian pusat. Jadi, itu banyak kawasan industri di Kalimantan ya, tapi yang paling banyak kalau kawasan industri kita ini boleh dikata tidak ada ya. Tidak dianggap ini kawasan industri kalau Makassar itu kecil sekali, ya kecil sekali. Banding dengan Jawa. Jawa hampir kabupaten-kabupatennya punya kawasan industri. Di sini ya tidak bisa maju Pak. Suatu daerah kalau tidak punya itu. Ya tapi harus kita juga memperhatikan masalah lingkungan, bukan masalah lingkungan ekosistemnya saja, tetapi masalah sosial, ya masalah kesehatan manusianya. Nah ini yang kita kita bahas selalu ini kan masalah sosial. Sekarang ini baru satu perusahaan Pak. Ini belum juga jalan ya, baru masuk di Pongkeru, bukan orang Cina itu. Pongkeru. Anak perusahaan dari Antam. Pomo. Pongkeru Mineral Utama. Barusan saya lihat, ya kasih provinsi itu sahamnya 17%. Kemudian daerah itu 28%. Nah itu, barusan ada perusahaan ini, seperti itu. Kita harapkan sebenarnya seperti ini, masuk nanti ada di Huai ya namanya. Huali ya. Itu sebenarnya harusnya begitu. Berapa untuk provinsi, berapa untuk kabupaten. Porsinya untuk kabupaten lebih besar, bukan yang provinsi yang lebih kecil. Ya seperti ini di POM ini mulai ini dibangun, tapi ada 3 nanti lokasinya di sana. Mudah-mudahan ya oleh itu berjalan dengan baik ya. Jadi bukan kawasan industri ya, bukan. Nah kalau kita bicara kawasan industri nanti di Lu ini, nah ini kan goyang-goyang yang begitu. Biasanya begini, goyang-goyang. Oke. Coba aja, tapi ya maaf mungkin ini kurangan ya pencahayanya. Ya seperti ini gambarnya, modelnya. Ya. Siapa yang tahu dari anunya di Timor ini? Ini cuma saya ambil ya, sepotong gambar-gambarnya. Kayaknya seperti ini yang akan nanti direncanakan ya. Nah ini. Takalar itu. Takalar ini ya. Nah, ini yang di Malil ya, kalau nggak salah. Rencananya seperti itu. Tapi di balik itu ya seperti ini Pak. Ini nanti kalau terjadi. Nah inilah yang menjadi yang kita kaji di
di AMDAL-nya ini, ya. Tapi yang pertama kita kaji di AMDAL itu ini dulu Pak, karena ini sering menjadi masalah. Ini implikasi sosial utama. Nah, ini satu konflik agraria. Ini mengenai pembebasan lahan ya. Ini selalu konflik. Sampai kemarin tim kami turun ke lapangan itu di sana. Karena sementara ini baru sebagian di sekitar Pale itu kita sudah petakan masalah sosialnya ini. Dan hasil, ya ini saya berikan dulu ya. Hasil penelitian menunjukkan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Argentina, kemudian Prancis di kawasan Pale ya, itu lebih sejahtera orang yang ada di luar kawasan itu dibanding dengan yang ada di dalam kawasan Pale. Itu kesimpulannya dari hasil yang ada bisa dibaca pada jurnal internasional bisa ada itu. Jadi kita saja lebih sejahtera. Timur ya, lebih sejahtera yang di luar ring. Misalnya ini Pale. Iya. Ya. Di luar kawasan pemberdayaan. Di luar ini dia lebih sejahtera Pak. Lingkar tambang. Itu hasilnya diambil ada 7.000 desa diambil ke sana. 7.000 desa. Semua itu penelitiannya ya. Iya, 7.000 desa. Nah, itu. Pokoknya saya cuma baca di situ sekitar 7.000 desa diambil sampelnya. Kalau di Lingkar Tambang Pak ada 38 desa. Ya. Di 4 kecamatan itu 38 desa. Kalau di Pale, Yang area-area pendampingan. Ya, pokoknya di areanya Pale itu sampai ke di Sulawesi Tenggara juga sampai iya. diambil semua. Iya, oke. Ya. Jadi ini yang jadi masalah ini yang mengenai kompensasi ganti rugi yang dianggap tidak adil ya. Apalagi intimidasi, nah ini sering juga kadang-kadang sekarang tidak boleh lagi, ya toh. Prabowo sudah menekankan itu jangan ya melakukan intimidasi dan pemaksaan dalam proses jual beli. Dan itu banyak broker kan. Kemudian hilangnya status kepemilikan tanah yang turun temurun, nah ini sudah hilang lagi, tidak ada lagi warisan, ya kan? Nah ini nanti diskusinya gimana, ya kan? Kalau di luar kayak di Brasil itu Pak tidak membeli tanah, tidak boleh dibeli, ya. Di Afrika juga tidak. Papua harus disewa, ya disewa. Kita ini menjual habis, tidak ada lagi. Nah itu diharapkan masyarakat ini tidak menjual ini, tapi dia menerima hasil. Tapi ya kalau itu jujur, ada transparansi ya dari perusahaan ya. Nah ini menjadi masalah juga bagaimana langkah-langkah yang dilakukan. Nah itu. Nah sebagian ini ya hilangnya mata pencaharian lokal. Nah ini ya tidak memiliki keahlian, itu banyak skill yang dibutuhkan oleh pabrik. Biasanya begitu. Jadi tidak bisa diterima. Akhirnya orang lain masuk. Walaupun di AMDAL itu dipersyaratkan minimal 60% orang lokal. Jangan tidak ya orang lokal. Kalau tidak mempunyai skill, maka yang punya tanggung jawab itu adalah perusahaan melatih di BLK sini. Ya harus dilatih Pak. Nah ini tidak, selama ini tidak dilakukan itu. Ya harus dilatih. Nah ini kalau tidak bisa ini ada masyarakat di sana cuma cuma bisa menanam di situ ya. Nah, atau kalau ada ada sawah dia cuma bisa bertani. Dan kita ya harapkan untuk melatih masuk ke sini ke industri itu tanggung jawab perusahaan. Nah, ini nanti kita diskusikan ya. Kemudian nah ini tadi kalau bersaing dengan tenaga kerja pendatang itu rata-rata ya ini jadi masalah. Bisa 3 minutes lagi Prof, bisa 3 menit lagi ya. Saya cuma cepat-cepat aja. Kesenjangan tadi yang masalah sosial dan ekonomi nanti ada Prof ahlinya di sana. Pendatang ini lebih sejahtera, betul ini ya. Coba ini karena hasil penelitian saya petik ini ya, hasil penelitian saya petik. Kecemburuan sosial meningkat, oke, pasti. Ya, ini akulturasi budaya
ya itu masuknya nilai-nilai dan gaya hidup baru yang itu ya. Nah, kalau menerapkan seperti Madura dulu waktu membangun kawasan industri tidak jadi karena Ya. industri garam di sana banyak, tidak jadi. Ya. Ya, boleh membangun di sini dengan syarat harus orang apapun masuk, perempuan harus pakai kudung. Itu persyaratannya di sana. Itu tahun 95 saya kaji amdalnya itu. Ya. Kemudian dapat tenaga kesehatan masyarakat tentu polusi udara, air dan kebisingan. Ya, kualitas hidup menurun, muncul protes sosial. Ini yang banyak masalah sosial nanti yang kita bahas. Sebenarnya kalau mau ini aja sudah siapkan 10 tapi ya. Iya, nanti kita diskusi Ya, Bro. nanti kita diskusi Kita pantik dulu toh. Oke, saya kira itu saja dulu saya sampaikan. Iya, siap. Terima kasih banyak Prof. Anwar Daud dari FKM. Prof di FKM kita ini? Ya, saya Iya. dari Iya. Kesehatan Masyarakat. Iya.